Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Tri Kurniawan dengan NIM 24051204043. Pada kali ini kita akan membahas seputar sejarah internet. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata internet itu dimulai bukan untuk hiburan, melainkan untuk pertahanan. Nah, pada tahun 1969, Departemen Pertahanan AS lewat DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memulai riset ambisius bagaimana cara menghubungkan komputer di lokasi-lokasi vital agar tetap terhubung bahkan jika terjadi serangan nuklir. Kemudian lahirnya ARPANET, yaitu program riset ini dinamai ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan jaringan informasi yang tidak terpusat. Setelah itu diperagakan pertama kali menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang menjadi cikal bakal Linux. Awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford University, University of California, University of Utah, dan Santa Barbara Research Institute. Nah, karena internet ini menarik beberapa minat dari universitas, internet ini mulai dipublikasikan. Pada Oktober 1972, ARPANET diperkenalkan secara umum ke publik. Karena permintaan terhadap internet tadi membludak, kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama MILNET untuk keperluan militer secara eksklusif. Yang kedua ada ARPANET untuk non-militer seperti universitas dan perusahaan. Gabungan kedua jaringan inilah yang kemudian dikenal sebagai DARPA Internet dan akhirnya disingkat menjadi Internet. Pada tahun 1982, protokol TCP/IP dipublikasikan menjadi aturan main standar untuk komunikasi data di internet hingga hari ini. Pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan, namun internet terus melaju dan berkembang pesat. Lahirnya World Wide Web. Awalnya internet itu hanya lautan teks, yang teman-teman tahu itu CLI atau Command Line Interface. Tetapi pada tahun 90-an semuanya berubah. Pada tahun 1990, Laboratorium CERN mengembangkan World Wide Web atau yang kita kenal WWW, sebuah layanan berbasis tampilan grafis yang memungkinkan kita melihat gambar, video, dan tautan link yang seperti kita tahu pada contoh yang di Google. Kemudian pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain seperti .com, .org, .net untuk membuat alamat internet lebih mudah diingat. Nah, di sini ada perhatian, World Wide Web bukanlah internet itu sendiri, melainkan cara paling populer untuk mengakses informasi di atas jaringan internet. Selanjutnya ada jejak internet di Indonesia. Internet mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Yang pertama, budaya paguyuban. Awalnya, jaringan internet di Indonesia dikenal sebagai paguyuban network, didasari oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua adalah akar dari radio amatir. Inspirasi awalnya datang dari kegiatan radio amatir di ARC ITB sekitar tahun 1986. Tokoh seperti Robi Subiakto, atau YBIBG, dan Onowe Purbo YC1DAV menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi paket radio TCP/IP. Yang ketiga ialah ISP pertama, IPTechNet, menjadi salah satu ISP, Internet Service Provider pertama di Indonesia yang beroperasi pada awal tahun 1994. Di tahun yang sama, Indonet muncul sebagai ISP komersial pertama. Yang keempat adalah era warnet. Sekitar tahun 1996 sampai 1998,
Warung internet atau yang lebih kita kenal warnet mulai menjamur, membuka akses internet bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada manfaat internet. Dari proyek militer, internet ini menjadi tulang punggung kehidupan modern dengan berbagai aplikasi. Di sini saya merangkum 3 manfaat dari internet. Yang pertama ialah komunikasi dan informasi. Kita dapat mudah berbagi komunikasi informasi kepada orang-orang di penjuru dunia. Seperti contoh, kita ada email, World Wide Web, chat, dan voice over IP atau VoIP. Yang kedua adalah berbagi sumber daya, resource sharing, berbagi file dan perangkat seperti printer dengan mudah. Contohnya itu kita dapat mengirim suatu file ke orang yang di seluruh dunia tanpa harus menggunakan kotak pos ya. Yang ketiga adalah sarana tanpa batas. Internet menjadi sarana komunikasi murah, sumber informasi tak terbatas, dan membuka berbagai peluang baru. Jadi internet di sini benar-benar membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya seperti berbelanja, kita bisa menggunakan online, memesan makanan online. Pokoknya sekarang itu banyak yang serba online. Kesimpulan yang pertama ialah internet lahir dari kebutuhan pertahanan. Internet berawal dari ARPANET, sebuah proyek militer AS yang dirancang untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tangguh dan terdesentralisasi. Yang kedua, berkembang di lingkungan akademis. Jaringan ini diadopsi dan dikembangkan pesat oleh universitas-universitas yang menjadi fondasi bagi internet publik. Yang ketiga, revolusi World Wide Web dan TCP/IP. Lahirnya World Wide Web dan standarisasi protokol TCP/IP mengubah internet dari platform berbasis teks menjadi media grafis yang mudah diakses semua orang. Yang keempat, ada spirit lokal di Indonesia. Di Indonesia, internet tumbuh dari komunitas radio amatir dengan semangat gotong royong sebelum akhirnya berkembang secara komersial dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Nah, sekarang sudah sampai penghujung PPT. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.